Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik anak-anak, kaifa halukum? Bagaimana keadaan kalian? Insyaallah semoga kalian tetap diberikan rahmat dan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tetap diberikan kemurahannya ya. Oke. Baik anak-anak, di pembelajaran kali ini kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu dengan tema al-faslu. Akan tetapi sebelum itu Bapak akan sedikit menerangkan kalian tentang huruf jar. Nah, apa itu huruf jar? Oke. Jadi akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Baik anak-anak, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya dan kemudahannya, kelancaran belajar kepada kita. Oke, doa dimulai dengan ta'awud dan basmalah bersama-sama. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini ya. Oke, kalian fokus ke layar kalian masing-masing. Baik, bisa dilihat di layar masing-masing ya. Bapak sekarang akan menerangkan tentang harful jar atau huruf jar. Nah, huruf jar itu apa, Pak? Nah, huruf jar adalah preposisi atau kata depan yang biasanya mengawali kata benda, nama tempat, dan lain sebagainya. Contoh huruf jar yang contoh huruf jar yang harus dihafalkan. Oh, ini ada kesalahan ketik ya. Ini harus. Oke. Contoh huruf jar yang harus dihafalkan adalah pertama, fi artinya di atau di dalam, kemudian ala artinya di atas, kemudian ila artinya ke atau menuju, kemudian min artinya dari. Jadi seperti ini anak-anak. Huruf jar itu adalah kata depan yang mengawali ya, kata yang mengawali suatu benda atau nama tempat. Contohnya di masjid. Nah, masjid itu tempat ya. Di masjid, ke masjid, dari masjid. Nah, itu mengawali kata-kata benda atau nama tempat. Contohnya ke sekolah. Nah, itu ke tempat tidur, ke rumah, nah, dan lain sebagainya. Jadi intinya huruf jar itu adalah preposisi atau kata depan. Jadi kata depan atau huruf jar itu macam-macamnya banyak. Akan tetapi yang harus kalian hafal di kelas 5 cukup ada 4. Mudah kan? Jadi cuman fi artinya di dalam, kemudian ala artinya di atas, kemudian ila artinya ke atau menuju, kemudian min artinya dari. Oke, untuk lebih mengenal atau lebih paham, mari kita simak contoh-contohnya. Coba kalian buka dulu di halaman 11. Oke, sudah dibuka atau belum? Oke, buka dulu. Oke. Nah, setelah dibuka, kalian cermati di sini. Nah, ini contoh penggunaan fi, contoh penggunaan min, contoh penggunaan ala, contoh penggunaan ila. Oke ya, yang tadi kata-kata preposisi tadi. Oke. Nah, ini kalian sudah paham ya insyaallah ya artinya. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Soalnya di kelas 4 sudah diajarkan. Oke, untuk yang belum tahu artinya bisa dicatat ya di bukunya. Untuk ana artinya saya, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, nahnu kami. Oke. Nah, kemudian kalian masih ingat di pembelajaran kemarin kosakata ini ya? Maksaf apa? Kantin, maktabah,
perpustakaan. Ghurfatil ustad itu ruang guru putra. Faslu itu ke kelas. Baik anak-anak, fasal tadi ke kelas. Kemudian masjid itu masjid, sahah halaman. Oke, jadi contohnya ana fi maksaf. Saya di atau di dalam kantin. Anta fi maktabah. Kamu laki-laki di maktabah di perpus. Anti fi ghurfah. Figur fatil ustadz. Kamu seorang laki-laki perempuan di dalam ruang guru putra. Kemudian huwa fil fasl. Dia laki-laki di fasl, di kelas. Hiya fil masjid. Dia di masjid. Dia seorang perempuan di masjid. Nahnu fi sahah. Kami di halaman. Jadi seperti itu. Nah, jadi artinya sama ya antara yang ini tak dan ini. Nah, ini kan sama, ini sama. Cuman bedanya ini fi, ini min. Kalau ini di atau di dalam, kalau min dari. Jadi tinggal kalian artikan yang ini aja, yang min aja. Nah, kemudian ini. Nah, al-qalam, qalam itu artinya pena. Kurosah itu catatan atau catatan kecil lah ya. Kemudian al-mistoroh itu penggaris. Kemudian maktab itu meja, kursi itu kursi, alkitab itu buku. Itu tinggal kalian hubungkan. Sedangkan artinya ala itu tadi apa? Di atas. Nah, ini huruf jar tadi. Ini huruf jar semua ya. Kalau ini artinya di atas. Jadi tinggal dihubungkan al-qalam alal maktab. Pena di atas meja. Kurosah catatan di atas kursi, penggaris di atas kitab atau buku. Nah ini kalau ila menuju atau ke. Ana dhahib ini saya pergi. Ana dhahib ilal fasal. Saya pergi ke kelas. Nah fasal artinya kelas, masjid, sahah halaman. Saya pergi ke masjid. Saya pergi ke halaman. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi yang perlu kalian cermati, huruf jar tadi artinya preposisi atau kata depan yang mengawali kata benda atau nama tempat. Itu. Jadi ini kan mengawali, ini akan di sini nama tempat. Ini nama tempat, ini nama tempat. Kalau ini benda. Jadi yang mengawali. Itu ya. Jadi yang perlu kalian hafalkan pertama fi dari min, fi di dalam, min dari, ala di atas, ila ke. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu tentang tema al-faslu, kelas. Tetapi di sini berbeda ya. Dicermati. Memahami. Jadi intinya kalian di pembelajaran kalian itu ngapain toh Pak? Nah, kalian tuh intinya ini loh. Memahami percakapan di dalam kelas menggunakan keterangan tempat atau dorful makan, yaitu amama yang artinya di depan, waro'a yang artinya di belakang, dan janib yang artinya di samping. Jadi di pembelajaran kali ini yang harus kalian cermati adalah kalian itu belajar percakapan di kelas dengan menggunakan dorof makan. Dorof makan itu keterangan tempat. Nah, dorful makan itu keterangan tempat. Itu yaitu amama artinya di depan, waro'a itu artinya di belakang, dan janib artinya di samping. Contoh kita padukan dengan kosakatanya. Nah ini ya kosakatanya yang harus kalian hafalkan di tema ini. Pertama maktab. Maktab itu tadi apa? Meja, kursi, kursi. Tobasir apa? Nah, gambar apa ini? Tuh ya. Terus khoritoh lah, ini apa? Gambarnya udah ada gambarnya semua ya, jadi tidak usah Bapak artikan. Izana lemari, masbalah ini tempat sampah. Terus tolasah ini penghapus. Nah, seperti saburah itu papan tuh tulis. Ini peta ya. Kemudian tobasir kapur.
Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita padukan dengan tadi dorful makan atau keterangan tempat. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya kalian buka di halaman 29. Oke, di halaman 29 kalian buka ya. Ini Ahmad amamal maktab. Contohnya ini Ahmad ya, artinya amama tadi apa? Artinya di sini menunjukkan bahwa suatu yang dimaksud berada di depan, berarti di depan artinya amama. Ahmad amama, Ahmad di depan maktab apa? Maktabah. Tadi maktabah, ingat perpustakaan. Kemudian Khadijah amama Fatimah, Khadijah di depan Fatimah. Kemudian al-masbalah amamal maksof, tempat sampah di depan maksof apa tadi? Kantin. Itu ya. Kemudian soleh waro'a maktabah, soleh di belakang perpustakaan. Kemudian Zainab waro'a Hamid, Zainab di belakang Hamid. Al-hammamu waro'al madrasah. Hammam apa artinya? Hammam itu artinya kamar mandi. Jadi kamar mandi berada di belakang madrasah atau sekolah. Jadi madrasah itu sekolah. Kemudian yang ketiga janib. Faridu janib mal'ab. Farid berada di samping mal'ab apa? Lapangan. Kemudian Zainab janib Hamid. Zainab di samping Hamid. Itu ya. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, ini kemudian yang ketiga, sebentar salah pencet. Nah, ini. Oke, yang mana? Ya, ini. Al-kharitah apa? Peta. Janib saburoh. Janib di samping saburoh papan tulis. Jadi intinya di dalam pembelajaran kali ini yang harus kalian hafalkan pertama adalah keterangan tempat atau dorful makannya. Dorful makannya hanya ada 3. Yang huruf jar tadi kan ada 4. Tapi kalau dorf makan atau keterangan tempat, kalian cukup menghafalkan 3. Pertama amama di depan, waro'a di belakang, janib di samping. Kemudian harus kalian hafalkan ini kosakatanya. Pertama maktab itu apa? Meja, kursi, Tobasir itu kapur, kemudian horitoh itu peta, kemudian saburoh itu papan tulis, kemudian tolasah itu penghapus, hizanah itu lemari, masbalah itu tempat sampah. Itu ya anak-anak yang perlu kalian hafalkan. Jadi pertama kosakata ini, kemudian dorof makannya atau keterangan tempat. Ini amama di depan, waro'a di belakang, janib di belakang. Kemudian susunan ini juga kalian harus cermati. Ahmad di depan perpustakaan dan sampai sini ya, sampai selesai. Jadi kosakatanya diperbanyak dan ditambah ini 3 ini. Oke, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Setelah pembelajaran insya Allah akan ada tugas atau latihannya di Google Form yang harus kalian isi. Insya Allah mudah terkait dengan kosakata tadi dan ini ya, kalimat ini ya. Jadi di belakang apa, di depan apa, seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.